Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengilustrasikan cara kerja dari menara Hanoi, algoritma searching, serta algoritma sorting. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Arkan Ramadan Rusdi dengan NIM 241401082, lalu saya sendiri Dafa Abdullah Ba'ayes dengan NIM 241401061, lalu ada Muhammad Dias William Bevan dengan NIM 241401088, lalu ada Yeskiel Gustav Setiawan Sitanggang dengan NIM 241401070. Lalu untuk materi pertama ada menara Hanoi. Menara Hanoi adalah sebuah permainan logika matematika yang diciptakan oleh Edward Lucas pada 1883. Teknik singkat dari permainan ini adalah untuk memindahkan piringan dari satu tiang ke tiang lainnya. Adapun komponen pada permainan ini terdapat 3 tiang, yaitu tiang A, tiang B, dan 3C, lalu beberapa piringan dengan ukuran berbeda yang disusun dari yang terbesar hingga yang terkecil di bagian atasnya. Tujuan dari permainan ini adalah memindahkan piringan dari tiang awal ke tiang tujuan dengan tetap mempertahankan urutan dari ukuran piringan. Lalu ada aturannya, dalam satu kali giliran hanya boleh memindahkan satu piringan. Yang kedua, hanya boleh memindahkan satu piringan ke tiang lain setiap satu langkah. Yang ketiga, tidak boleh memindahkan piringan yang lebih besar ke piringan yang lebih kecil. Lalu ada pula catatan kecil, di mana banyak langkah dalam menyelesaikan menara Hanoi dapat dirumuskan dengan 2 pangkat n kurang 1, sehingga langkah penyelesaian menara Hanoi dapat dijabarkan secara eksponensial. Berikut ini merupakan ilustrasi menara Hanoi, di mana ada 3 piringan menara Hanoi. Pada langkah pertama, kita memindahkan piringan paling kecil ke tiang B, lalu piringan yang ke tengah, yang bagian tengah ke tiang C. Di sini kita bilang aja piringan pertama 1, 2, 3, di mana piringan pertama yang paling kecil, kedua sedang, dan yang ketiga paling besar. Lalu piringan pertama dipindahkan ke tiang C, di mana piringan pertama itu lebih kecil dibanding piringan kedua, sesuai dengan aturan menara Hanoi yang kedua. Lalu itu kan tadi udah 3 langkah. Nah, ini masuk langkah keempat, di mana kita memindahkan piringan ketiga yang paling besar ke tiang B, lalu piringan pertama yang paling kecil ke tiang A. Itu pada langkah kelima, ya, kita pindahkan ke piringan 1 ke tiang A, karena pada satu langkah hanya boleh satu piringan yang digerakkan. Lalu pada langkah ke-6, kita memindahkan piringan kedua ke tiang B. Lalu pada langkah ke-7, kita pindahkan piringan 1 ke tiang B. Nah, bisa dilihat sini terdapat 7 langkah sesuai dengan rumus eksponensial yang sudah dijabarkan sebelumnya. 2 pangkat n kurang 1, di mana n adalah jumlah piringan. Jumlah piringan sini ada 3, 2 pangkat 3 kurang 1 berarti 7, sesuai dengan langkah minimal yang kita lakukan saat menyusun menara Hanoi. Lalu adapun materi selanjutnya algoritma searching. Yang pertama ada algoritma searching sequential search. Lalu untuk algoritma searching akan dijelaskan oleh teman saya Arkan Ramadan Rusdi. Baik, saya Arkan Ramadan Rusdi dengan NIM 082 akan menjelaskan algoritma searching. Nah, algoritma searching adalah metode atau langkah-langkah logis yang digunakan untuk menemukan suatu data atau elemen tertentu dalam suatu struktur data seperti array, list, atau database. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah elemen yang dicari itu ada atau enggak dalam struktur data itu. Kemudian jika ada, maka dia akan dikembalikan posisinya atau indeks elemen tersebut. Nah, algoritma searching itu ada 2. Yang pertama itu ada sequential search dan binary search. Saya akan menjelaskan tentang sequence search. Nah, apa sih itu sequence search? Sequence search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam struktur data satu per satu dari awal hingga akhir. Pencarian ini berlanjut sampai elemen yang dicari ditemukan atau hingga semua elemen telah diperiksa. Kelebihannya apa? Sederhana dan tidak memerlukan data dalam keadaan terurut. Jadi, walaupun keadaan datanya itu tidak terurut, bisa digunakan. Kekurangannya itu kurang efisien untuk data yang kompleks atau yang besar karena memerlukan waktu pencarian yang lebih lama. Nah, sequencer ini pencarian dilakukan dengan membandingkan data dengan key satu per satu dari awal sampai akhir. Metode ini tidak memerlukan data terurut. Misalkan kita ingin mencari data 20 dalam suatu array. Langkah pertama, kita akan memeriksa indeks ke 0, isinya itu berapa, apakah sama dengan key-nya, sama dengan 20, tidak, maka dia akan melanjutkan dengan ke indeks ke-1 yang isinya apakah itu sama dengan 20, tidak, 30 kan, kemudian akan berlanjut lagi ke indeks kedua, diperiksa lagi
isinya sama atau enggak dengan K. Ternyata salah juga, belum sama. Kemudian berlanjut lagi ke indeks ketiga, dicek lagi apakah K sama dengan isi data dari indeks ketiga, ternyata salah. Kemudian ke indeks 4 lagi, dicek apakah K-nya sama dengan isi datanya, ternyata sama. Nah, setelah sama itu akan berhenti karena dia sudah menemukan data yang ingin dicari. Nah, jadi bisa kita simpulkan algoritma searching sequential search itu seperti ini. Misalnya kita input X, data yang dicari, kemudian bandingkan X atau K, data yang ingin dicari, dengan data ke I sampai N. Jika ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan ada. Jika tidak ada, maka cetak pesan tidak ada. Nah, selanjutnya ini ada contoh lainnya. Misalkan kita ingin mencari NIP-nya itu K. Misalnya kan yang data yang kita cari itu NIP 3930988399. Ini akan dicek satu persatu. Pada indeks ke 0 ini ternyata NIP-nya tidak sama. Kemudian dilanjutkan lagi ke indeks ke-1, ternyata tidak sama. Kemudian dilanjutkan lagi ke indeks kedua, ternyata sama. Maka akan berhenti dan akan menampilkan posisi atau target data yang ingin dicari. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah binary search. Binary search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan membagi dua data yang sudah berurutan sampai data yang dibagi bersisa satu atau data yang diinginkan telah ditemukan. Dibandingkan dengan sequential search, binary search memiliki kelebihan. Yang pertama itulah efisiensi waktu pencarian data, dan hal ini dapat digunakan dalam jumlah data yang sangat besar. Akan tetapi yang memiliki kekurangan yang utama yaitu harus mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi walaupun kita memiliki data yang banyak, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dan cukup memakan waktu. Berikutnya ada contoh cara kerjanya. Misalkan kita mencari data yang ke-15. Dari data yang disebut ini ada 2, 5, 7, 8, dan 13, dan 15. Kita memiliki 6 data. Akan tetapi kita akan memulainya dari indeks 0. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu indeks terkecil dan indeks terbesar. 5 ditambah 2, 5 ditambah 0 adalah 5, dibagi 2 adalah 2 sebagai bilangan bulatnya. Nah, makanya pada data 2 dan 5 ini telah dihilangkan. Lalu akan tersisa data 7, 8, 13, dan 15. Dibagi kemudian 4 ditambah 0 dibagi 2, sisanya adalah 2, maka 7 dan 8 akan dieliminasi. Lalu 13 dan 15 akan dibagi, begitu juga nanti akan menghasilkan hasilnya adalah 15. Sekian, saya kembalikan kepada teman saya. Lalu masuk ke algoritma sorting, dimana akan dibahas dua algoritma. Yang pertama ada selection sorting dan instruction sorting. Sebelumnya, algoritma sorting adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah untuk menyusun elemen-elemen dalam suatu kumpulan. Misalnya daftar angka kata dalam urutan tertentu. Urutan ini bisa menaik atau ascending, menurun, descending, atau alfabetis. Yang pertama ada selection sorting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan dengan mencari elemen paling kecil atau paling besar dan menukarnya ke posisi sesuai dengan urutan. Kelebihannya algoritma yang mudah jika dibandingkan dengan algoritma lain seperti quicksort dan merge sort. Algoritma selection sort ini lebih mudah. Lalu jumlah pertukarannya minim jika dibandingkan dengan bubble sort. Jumlah pertukaran selection sort ini lebih sedikit, lalu tidak memerlukan memori tambahan jika dibandingkan dengan insertion sort, di mana kita memerlukan memori tambahan untuk menyimpan posisi dan variabel yang ingin ditukar. Tapi kekurangannya kompleksitas waktu yang buruk. O2n kuadrat ini maksudnya O adalah big O notation yang menggambarkan kompleksitas waktu, lalu n kuadrat adalah gambaran bahwa kompleksitas waktunya itu bertambah secara eksponensial dari jumlah data. Misalnya jumlah data ada 10, maka langkah yang akan dilakukan adalah 100 langkah. Begitu pula jika datanya makin besar. Lalu tidak stabil, karena apabila pada suatu data yang ingin kita urutkan ada dua angka yang sama, maka dua variabel tersebut secara nilai bisa berbeda. Misalnya ada dua angka, dua yang pertama dan dua yang kedua, itu bisa saja bertukar. Makanya selection sort ini tidak stabil. Lalu algoritma ini lebih tertinggal dibandingkan merge sort ataupun quick sort. Adapun langkah-langkah penyelesaian algoritma ini di sini bisa kita lihat ada beberapa angka. Yang pertama 26, 54, 93, 17, 77, 31, 14, 55, dan 20.
Lalu di sini kita akan mencari data yang terbesar. Lalu kita akan mengurutkan data dari yang terbesar dan yang kecil. Yang pertama mulai dari indeks pertama. Maksud indeks pertama ini kita menjadikan acuannya. Tapi di sini pada contoh ini kita menggunakan indeks paling akhir. Bisa kita pilih indeks pertama atau yang paling akhir. Dari acuan dari 20, angka mana yang paling besar jika dibandingkan 20? Adalah angka 93. Jadi kita menukar angka 20 dan 93. Lalu tukar posisi dengan elemen 20 dan 93. Lalu kita mengubah acuannya dari indeks paling akhir sekarang ke dua paling akhir, yaitu 55. Dari 55, di mana data yang paling besar jika dibandingkan dengan 55, yaitu adalah data 77. Lalu kita tukar. Lalu sekarang dia akan merubah acuannya di angka 44. Data mana yang angkanya lebih besar? Yang paling besar jika dibandingkan dengan 44 itu adalah 55. Lalu kita mengubah acuannya menjadi 31. Kita mempunyai angka yang paling besar itu 54, kita tukar. Lalu acuannya 44, di mana tidak ada lagi angka yang lebih besar dari 44. Lalu kita langsung pindah ke angka 17, di mana ada angka 31 yang lebih besar daripada 17. Lalu kita pindah acuan ke angka 20, di mana kita menukar 20 dengan 26. Lalu 20 acuannya sekarang 17, di mana data 20 lebih besar daripada data 17, sehingga pada hasil akhir angka itu sudah urut gitu. Lalu selanjutnya untuk insertion sort, saya serahkan kepada teman saya Muhammad Dias William Evan. Baik, saya Muhammad Dias William Evan dengan 241401088 akan menjelaskan algoritma sorting, yaitu dengan insertion sorting. Insertion sorting itu sendiri adalah algoritma pengurutan yang sederhana yang membangun array atau list akhir yang terurut satu item pada satu waktu. Nah, cara intuitif itu cara kerja itu mirip seperti kita mengurutkan kartu yang ada di tangan kita. Misalnya kita mengambil satu kartu dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di antara kartu-kartu yang sudah terurut. Nah, kelebihannya apa? Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya itu dia tidak efisien karena banyak yang melakukan operasi geser atau shift jika elemen terkecil ada di akan banyak pergeseran yang terjadi. Baik, adapun contohnya langsung saya berikan. Ya ini gambar menunjukkan sebuah array 7, 3, 9, 2, 12, 10, 1, 5. Di mana array ini yang sebelum terurut, pada awalnya kita anggap elemen pertama 7 sudah terurut. Sub array yang tersebut hanya terdiri dari satu elemen. Kedua, sisipkan nilai 7 ke posisi yang tepat. Pernah menunjukkan bahwa kita melihat elemen 7 karena ini adalah elemen pertama, tidak ada yang perlu dibandingkan di sebelah kiri. Jadi 7 tetap di posisinya. Sub array terurut. Ketiga, sisipkan nilai 3 ke posisi yang tepat. Panah merujuk ke 3, kita ambil 3 dan bandingkan dengan elemen di sebelah kirinya, yaitu 7. Karena 3 lebih kecil dengan 7, kita geser ke kanan dan sisipkan 3 di depannya. Sub-array terurut 3, 7. Lalu keempat, sisipkan nilai 9 ke posisi yang tepat. Panah merujuk ke 9. Kita ambil 9 dan bandingkan dengan elemen di sebelahnya kirinya, yaitu 7. Karena 9 lebih besar dari 7, 9 sudah berada di posisi yang benar relatif terhadap 7. Sub-array terurut 3, 7, 9. Yang kelima, sisipkan nilai kedua, posisi yang tepat. Panah menuju ke 2. Kita ambil 2 dan membandingkan dengan elemen di sebelah kirinya, 9. Karena 2 lebih kecil dari 9, geser 9 ke kanan, bandingkan 2 dengan 7. Karena 2 lebih kecil dari 7, geser 7 ke kanan, bandingkan 2 dengan 3. Karena 2 lebih kecil dari 3, geser 3 ke kanan, sisipkan 2 di posisi paling kiri. Sub-array terurut sekarang 2, 3, 7, 9. Dan keenam, sisipkan nilai 12 ke posisi yang tepat. 2, 3, 7, 9, 12, 10, 1, 5. Itu array saat ini. Panah menuju ke 12. Kita ambil 12 dan bandingkan dengan elemen di sebelah kirinya 9. Karena 12 lebih besar dari 9, 12 sudah berada di posisi yang benar. Sub-array terurut. Yang ketujuh, sisipkan nilai 10 posisi yang tepat. Panah menuju ke 10, kita ambil 10 dan bandingkan dengan 12. Karena 10 lebih kecil dari 12, maka geser 12 ke kanan. Bandingkan 10 dengan 9, karena 9 lebih kecil dari, lebih besar dari 9, sisipkan setelah 9. Sub-array terurut. Begitu seterusnya sampai semua angka telah terurut oleh insertion sort. Baik, materi insertion sort sudah selesai. Saya akan kembalikan kepada moderator.
dengan berakhirnya materi insertion sort, maka berakhir juga presentasi dari kami. Seluruh anggota kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.